Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Oktavia NIM 2101020020 dari program studi akuntansi semester 4 A1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ronald Aprianto, sarjana ekonomi, Magister Sains. Baiklah, di sini saya akan membahas 3 soal pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Dr. Ronald Aprianto, sarjana ekonomi, Magister Sains, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu soal pertama, bagaimana pendekatan yang digunakan dalam penulis pesan persuasif. Yang kedua, bagaimana etika komunikasi bisnis yang berlaku dalam perusahaan. Yang ketiga, bagaimana hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi. Baiklah, kita bahas soal yang pertama, yaitu bagaimana pendekatan yang digunakan dalam penulis pesan persuasif. Sebelum menuju jawaban soal nomor 1, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu pendekatan persuasif dan pesan persuasif. Pendekatan persuasif ini merupakan penyampaian pesan melalui ajakan atau dorongan dengan menggunakan argumentasi dari data-data yang telah ditemukan. Sedangkan pesan persuasif merupakan kekuatan yang diberikan penulis sebagai usaha untuk mengubah pikiran dan tindakan dengan memanipulasi motif-motif ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penulis pesan persuasif, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dan meyakinkan mereka tentang suatu gagasan ataupun sebuah tindakan. Pendekatan yang dapat digunakan dalam penulis pesan persuasif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan memahami keinginan audiens, sehingga penulis dapat menyusun pesan yang relevan dan menarik bagi audiens. Yang kedua, memberikan bukti-bukti dan argumentasi yang kuat untuk mendukung pendapat penulis sehingga dapat dipercaya oleh audiens. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang menarik dan gambarkan argumen penulis berupa perumpamaan untuk membangkitkan minat bagi pembaca. Dan yang keempat yaitu mempertimbangkan emosi pembaca dengan menyediakan cerita yang menyentuh ataupun cerita yang sesuai dengan keinginan audiens. Yang kelima, menerapkan pesan persuasif yang efektif terkait dengan kepentingan dan nilai-nilai audiens. Dan yang terakhir yaitu menjaga pesan agar tetap ringkas, jelas, dan mudah dipahami dengan menyesuaikan gaya maupun tone tulisan penulis sesuai dengan audiens yang dituju. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2, bagaimana etika komunikasi bisnis yang berlaku dalam perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu etika komunikasi bisnis. Etika komunikasi bisnis merupakan pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia dalam menjalin komunikasi ke satu orang ataupun lebih dalam lingkup perusahaan. Dalam konteks perusahaan, etika komunikasi bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan dengan cara yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip ini berperan penting dalam membangun kepercayaan, memelihara reputasi yang baik, dan menciptakan hubungan yang positif dengan berbagai pihak yang terlibat. Ada beberapa prinsip etika komunikasi bisnis yang umum berlaku dalam perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kejujuran dan keterbukaan. Komunikasi bisnis harus didasarkan pada kejujuran dan keterbukaan. Informasi yang disampaikan harus akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan. Perusahaan harus menghindari praktik-praktik yang tidak etis seperti menyembunyikan informasi yang penting atau memberikan informasi yang salah kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua yaitu ada kerahasiaan dan privasi. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia dan sensitif, baik dari perusahaan sendiri maupun yang diberikan oleh pihak lain seperti karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Informasi yang bersifat pribadi atau properti intelektual harus dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk tujuan yang sah sesuai dengan persetujuan yang diberikan. Penggunaan dan pengungkapan informasi pribadi harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga yaitu ada kepedulian dan empati. Komunikasi bisnis yang etis harus mencerminkan rasa peduli dan empati terhadap pihak-pihak yang terlibat. Perusahaan harus mampu mendengarkan dengan baik, menghargai pandangan orang lain, dan merespon dengan cara yang memadai. Komunikasi harus menghindari sikap arogan, merendahkan, atau memicu konflik yang tidak perlu. Yang keempat yaitu ada transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan harus transparan dalam berkomunikasi, terutama dalam hal kebijakan, prosedur, dan kinerja perusahaan.
Informasi yang relevan harus tersedia bagi pihak yang berkepentingan dan pertanggungjawaban harus ditetapkan untuk komunikasi yang dilakukan. Yang kelima yaitu ada tanggung jawab komunikasi. Komunikasi bisnis harus mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di lingkungan masyarakat dari berkomunikasi dan menghindari praktik yang merugikan ataupun dapat menyesatkan masyarakat. Yang keenam yaitu ada etika penggunaan teknologi. Dalam era digital, perusahaan harus mempertimbangkan etika penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis. Hal ini mencakup kebijakan privasi data, keamanan informasi, dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Yang ketujuh yaitu ada konsistensi. Perusahaan harus konsisten dalam berkomunikasi, baik dalam hal pesan yang disampaikan maupun tindakan yang akan diambil. Dalam berkomunikasi ada etika, yaitu dalam bahasa Inggris kita mengenal yaitu dengan 5W plus 1H. Etika pertama yaitu who, artinya siapa. Mengetahui siapa yang diajak bicara, seperti pandangan mata untuk menghargai sesama lawan bicara. Contohnya, ketika berbicara pada lawan bicara yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, sebaiknya pandangan mata harus penuh rasa hormat dan keramahan. Etika yang kedua yaitu what, artinya apa. Di sini lawan bicara harus memahami topik pembahasan yang dibicarakan atau disampaikan. Jadi, antara komunikator dan komunikan harus saling memahami isi pembicaraan tersebut. Etika ketiga adalah where, artinya di mana. Dalam berkomunikasi harus memahami kondisi tempat, yaitu layak atau tidaknya dalam membahas topik yang ingin disampaikan. Etika keempat adalah when, artinya kapan. Di sini harus memahami kapan waktu yang tepat untuk berkomunikasi, yaitu dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Etika kelima adalah why, yang artinya mengapa. Apa yang menjadi tujuan dengan mengapa membicarakan suatu pembicaraan tersebut. Etika keenam adalah how, yang artinya bagaimana. Di sini harus memahami bagaimana membicarakan suatu topik pembahasan. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3, yaitu bagaimana hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi bisnis dan akuntansi. Komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang mencakup pertukaran informasi dan ide antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis. Tujuan komunikasi bisnis adalah untuk menyampaikan pesan secara efektif dan membangun hubungan yang baik antara berbagai pemangku kepentingan bisnis, baik internal, yaitu antar anggota tim, departemen, dan manajemen, maupun eksternal, yaitu pelanggan, pemasok, investor, dan mitra bisnis. Sementara akuntansi merupakan proses pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan informasi keuangan suatu entitas bisnis. Tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang akurat kepada pengguna internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan keuangan perusahaan. Komunikasi bisnis ini biasanya dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk lisan, tertulis, maupun nonverbal. Contoh komunikasi bisnis ini meliputi rapat, presentasi, laporan bisnis, surat menyurat, email, media sosial, dan komunikasi internal maupun eksternal lainnya. Sementara akuntansi biasanya melibatkan pencatatan transaksi keuangan, pengolahan data, penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, menganalisis keuangan, serta pengendalian keuangan dan audit. Hubungan antara komunikasi bisnis dengan akuntansi yaitu saling terkait dan saling mendukung dalam berbagai aspek. Komunikasi bisnis yang efektif diperlukan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada berbagai pemangku kepentingan melalui laporan keuangan dan komunikasi tertulis lainnya. Selain itu, komunikasi yang baik juga penting dalam menjelaskan dan menginterpretasikan data keuangan kepada non-akuntan atau individu yang kurang berpengalaman dalam
hal keuangan. Sebaliknya, akuntansi yang baik juga membutuhkan komunikasi yang efektif. Misalnya, ketika menyusun laporan keuangan, akuntan perlu berkomunikasi dengan manajer atau pihak lain untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, akuntansi menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk komunikasi bisnis yang akurat dan terpercaya. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.